Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang besi kuning, saudaraku, dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Dan kebetulan saudaraku, ini ada besi kuning barang peninggalan asli ori. Dan dulunya saudaraku, saya dapat itu satu pasang saudaraku. Namun yang satu tadi itu saya cari saudaraku, belum ketemu. Padahal biasanya itu saya letakkan ya, karena satu pasang ya saudaraku, ya itu biasanya saya kumpulkan jadi satu. Namun tadi yang satu itu belum ketemu saudaraku. Dan besi kuning yang ini saudaraku, kalau kita lihat, kita amati dari segi bahannya itu sangat bagus sekali saudaraku. Akan kita zoom dulu saudaraku ya, biar saudaraku sekalian bisa melihat dengan jelas. Ini saudaraku, besi kuningnya ini bagus sekali saudaraku. Dia itu kalau dari bahannya, dia kertip-kertip saudaraku, seperti ada, kalau pusaka keris itu pasir malelo. Dan yang seperti ini saudaraku, itu setahu saya dari segi bahannya itu mengandung emas saudaraku. Jadi beda sama besi kuning yang pada umumnya. Karena selama saya mendapatkan barang peninggalan asli ori kuno yang besi kuning saudaraku ya, itu yang mengandung bahan emas atau yang terlihat kertip-kertip seperti ini saudaraku, itu tidak, bahasanya tidak banyak saudaraku. Dan bendanya itu, besi kuningnya sudah termaharkan saudaraku. Saya punya itu tinggal ini saudaraku sama pasangannya yang bahannya serupa dengan ini saudaraku, itu sudah termaharkan semua saudaraku. Dan memang saudaraku, kalau kita bisa melihat atau meneliti, melihat langsung saudaraku, itu menurut apa yang pernah saya pelajari juga, memang langka sekali saudaraku, langka sekali. Dan kalau ditanya tuahnya, rata-rata barang peninggalan asli ori besi kuning itu memang bagus sekali saudaraku. Dan rata-rata kalau barang peninggalan di zaman dulu saudaraku ya, itu rata-rata warnanya besi kuningnya agak ke hitam-hitaman saudaraku. Karena orang-orang dahulu itu biasanya kan, kalau zaman-zaman dulu saudaraku ya, itu dikasih bunga. Kalau tidak seperti itu biasanya pakai asap dupa saudaraku, bahasanya ngasih wewangiannya. Makanya mungkin sering terkena asap dupa itu karena orang-orang dahulu itu kan pakai kemenyan saudaraku ya, pakai kemenyan Jawa, itu kemenyan biasa itu, dan itu kan dibakar menyala lah bahasanya. Itu mungkin mengakibatkan besi kuningnya itu warnanya agak hitam saudaraku. Dan besi kuning yang ini saudaraku, saya tahunya itu setelah saya bersihkan, saya rendam sama air kelapa sama air jeruk saudaraku, jeruk warangan. Akhirnya terlihat bahan besi kuningnya itu, yaitu tadi saudaraku, kertip-kertip seperti kalau di pusaka keris itu seperti pasir malelo saudaraku, atau jenis
pamor-pamor meteor. Dan yang seperti ini saudaraku, setahu saya yaitu saudaraku, besi kuningnya itu bahannya mengandung emas saudaraku, mengandung emas. Yang jelas itu bagus sekali saudaraku, apalagi kalau kita bisa melihat secara langsung, kita bisa memegang, itu pantulan kertip-kertipnya itu terlihat sangat jelas sekali saudaraku. Seperti itu. Dan bila ada di antaraku punya barang peninggalan asli ori, punya besi kuning, disimpan baik-baik saudaraku, karena barang peninggalan itu dari zaman dulunya saudaraku ya, di samping memang sudah terbukti akan tuahnya, yang jelas bagus sekali kalau dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku. Karena itu tadi sudah banyak terbukti di zaman leluhur kita. Yang jelas super istimewa barangnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang belajar ilmu saudaraku ya. Begini saudaraku, kalau tentang belajar ilmu saudaraku, kalau bahasanya kepengen mempelajari ilmu apapun, carilah bahasanya guru yang memang memahami saudaraku, yang bahasanya tidak asal-asalan, yang memang bahasanya itu ilmunya itu bisa, kalau bahasa Jawanya saudaraku, iso ndunungno, atau bahasanya ilmunya itu jelas asal usulnya, atau bahasanya jelas nasab keilmuannya saudaraku. Karena begini saudaraku ya, kalau tentang ilmu itu, kalau tidak jelas itu repot saudaraku. Repotnya nanti setelah saudaraku pelajari bahasanya itu, kalau tidak bisa kan ya, bahasanya kasihan saudaraku juga. Seperti itu. Karena setiap ilmu saudaraku itu bahasanya ada kodam ilmunya, dan kodam ilmunya itu kalau orang membidangi saudaraku ya, itu pasti tahu cara memasukkannya saudaraku. Karena begini saudaraku ya, ini tidak saya jelaskan detail saudaraku, karena kalau dijelaskan detail di YouTube seperti ini biasanya itu kan dipelajari sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau bahasanya orang-orang yang memang tidak paham, akhirnya nanti merasa sok paham. Repotnya di situ saudaraku. Makanya ya ada memang setiap edukasi itu tidak saya jelaskan secara gamblang saudaraku, karena nanti ya itu saudaraku pasti disalahgunakan sama oknum-oknum itu tadi yang tidak paham. Intinya itu saudaraku ya. Dan kebetulan saudaraku ya, akhir-akhir ini juga banyak saudara-saudara kita itu yang mau bahasanya melestarikan atau belajar ilmu-ilmu. Saya juga ikut senang saudaraku. Karena apa? Karena ilmu-ilmu peninggalan dari leluhur kita itu kan memang bahasanya itu wajib dilestarikan saudaraku. Karena orang-orang dahulu itu memang ilmu-ilmu yang bahasanya seperti ilmu hikmah itu kan dipakai buat media sarana keselamatan di zaman dulunya saudaraku. Dan saya pribadi sih memang mempelajari yang seperti itu, ilmu-ilmu
hikmah itu memang dari kecil saudaraku ya. Bahasanya semenjak saya sudah dikitan itu, habis dikitan itu saudaraku ya, itu memang saya mulai puasa, mempelajari, dan kalau ditanya juga sampai sekarang itu saya juga bahasanya ya sering puasa seperti itu saudaraku. Karena begini saudaraku, ilmu itu kalau sering dipuasai atau bahasanya kita istiqomah saudaraku. Kalau kita sering puasa itu bahasanya istiqomah saudaraku. Kalau ilmunya dulunya memang benar-benar peninggalan, ilmu-ilmu pamungkas, itu takjribnya bahasanya sangat luar biasa saudaraku. Kalau kita istiqomah dalam berpuasa itu tadi, takjribnya sangat luar biasa saudaraku. Ya karena itu tadi saudaraku, bahasanya kalau ilmu Jawa itu kan ya dipuasai, kalau ilmu-ilmu hikmah itu kan ya, kalau Arab ya saudaraku itu ya dizikirkan untuk mengasah. Nanti kalau pas ada waktu hari-hari tertentu biasanya dipuasai. Itu kalau sering seperti itu saudaraku, itu sangat luar biasa saudaraku takjribnya. Dan banyak juga saudaraku orang yang mempunyai ilmu-ilmu hikmah, namun terkadang itu masih kalah sama orang yang istiqomah itu tadi saudaraku. Karena bahasanya ilmunya itu matang saudaraku. Terkadang kan ada satu orang punya ilmu lebih dari 100. Namun ada juga orang itu punya ilmu ya sekitar enggak banyak lah saudaraku ya. Ada 20 lah bahasanya. Namun kalau yang 20 itu tadi saudaraku ya, yang belajar ilmu 20 itu tadi, orangnya mau istiqomah saudaraku, itu takjribnya sangat luar biasa. Seperti itu. Dan ilmu-ilmu pamungkas saudaraku, itu biasanya langsung saudaraku, bahasanya langsung itu dulu dapatnya dari gurunya. Ilmu yang memang dipakai gurunya saudaraku itu diajarkan ke muridnya. Dan dari gurunya itu juga dulunya kan mungkin bisa dari peninggalan dari keluarganya atau dari gurunya. Dan ilmu yang seperti itu saudaraku, bahasanya itu sudah banyak terbukti. Itu ilmu-ilmu yang pamungkas saudaraku. Kalau ilmu yang biasa-biasa buat bahasanya murid-murid kebanyakan kan ya yang di buku-buku itu saudaraku, bahasanya tidak dipelajari gurunya lah. Memang karena seorang guru itu saudaraku rata-rata kalau membidangi ilmu hikmah, ilmunya itu bahasanya pilih-pilih, tidak asal dikasih ilmu orang dicatatkan gitu nanti suruh puasa, itu tidak saudaraku. Bahasanya pilih-pilih karena yaitu buat andalan pamungkas seperti itu. Dan saya juga bersyukur banget karena banyak juga saudara-saudara kita itu yang mau belajar ilmu-ilmu hikmah, ilmu kanuragan, dan bahasanya ikut melestarikan saudaraku. Seperti itu. Karena ilmu itu kan ya memang bagian dari budaya juga saudaraku, karena dulu dipakai juga melawan penjajah. Seperti itu. Yang jelas saudaraku ya, intinya kalau punya ilmu digunakan semestinya. Intinya nanti diajarkan orang-orang terdekat, keluarga, murid-murid terdekat, atau orang yang bahasanya bisa dipercaya saudaraku. Karena ilmu-ilmu yang pamungkas itu saya juga mengajarkan ya
orang yang sekiranya bisa saya percaya, saudaraku. Kalau tidak saya percaya, biasanya meskipun kepengen belajar atau basisnya dikasih mahal itu tidak saya ajari, saudaraku. Seperti itu. Yang jelas, saudaraku, dulu saya belajar ilmu-ilmu seperti itu. Ya, sebagian itu memang dari keluarga, dari guru-guru saya. Dan yang jelas, saudaraku, ilmu-ilmu itu juga pilihan yang menurut saya itu pas, yang sekiranya bermanfaat. Dan alhamdulillah, saudaraku, ya, banyak-banyak murid saya juga yang memang menjadi orang-orang yang mumpuni. Dan kalau dipakai buat melipatkan benda bertuah, ya alhamdulillah, saudaraku, itu memang sangat takjub sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tentang benda bertuah, saudaraku, ya sering saya bahas juga di setiap edukasi. Kalau benda bertuah, saudaraku, kalau kepengen benda bertuah yang bagus itu carilah sama yang memang memahami, saudaraku, sama yang ahlinya, biar saudaraku itu dapat barang yang benar. Bukannya saya itu menyuruh saudaraku itu harus memari benda bertuah dari saya, itu tidak. Saudaraku mari dari mana saja itu silakan saja. Yang penting orangnya itu memahami, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian itu kalau punya benda bertuah, biar dapat barang yang benar, biar kedepannya itu bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu, seperti itu. Karena kan rata-rata, saudaraku, banyak kalau sekarang itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh, sedangkan benda-benda dari alam, jenis-jenis badar itu, saudaraku, ya banyak dijual belikan, barangnya tidak aktif, bilangnya aktif. Itu kan sama saja, bahasanya itu menyelakai orang yang memahaminya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu juga yang wajib dipahami, saudaraku. Makanya saya sering-sering mengingatkan seperti itu, saudaraku, biar saudaraku itu lebih memahami. Itu tadi ya, saudaraku, ya tentang benda bertuah, cari sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.